Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa amala. Allahumma amin. Baik para jemaah yang semoga senantiasa mendapatkan curahan rahmat dan berkah kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kembali kita pada malam hari ini. Allah Subhanahu wa taala masih memudahkan kita semuanya untuk melangkahkan kaki menuju salah satu rumah dari rumah-rumahnya. Tidaklah ringannya hati kita, mudahnya langkah kaki kita kecuali atas taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pada malam hari ini akan kita lanjutkan pembahasan hadis yang ke al-hadits ats-tsalits wa tsalasun. Hadis yang ke-33 tentang berkaitan dengan pondasi perhukuman, pondasi peradilan dalam Islam. Qala rahimahullah an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Law yu'tan nasu bid'awahum lad'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum." Kalaulah semua manusia diberikan kepadanya apa yang diklaimnya, yang diakuinya, semuanya diberikan, maka seluruh manusia akan saling menuntut, saling mengakui bahwasannya dia punya ini, dia punya itu, sampai mereka itu akan menuntut harta orang lain dan darah mereka. Lakin al-bayyinatu, tapi bukti, saksi itu wajib dihadirkan oleh orang yang menuduh, mengklaim satu hak. Wal yaminu ala man ankar, dan yang mengingkari dia bersumpah. Hadis ini menjadi salah satu pedoman yang sangat penting, terutama kita dalam masalah peradilan, masalah qadha, masalah keadilan. Ini adalah isu yang sangat perlu dibahas, adalah masalah yang menjadi seringkali pokok pembahasan utama di banyak negara, bahkan di semua negara. Dan masalah keadilan ini menjadi salah satu sila dari 5 sila di negara kita, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka Rasulullah SAW menjelaskan bahwasannya kalau semua orang bebas untuk mengklaim, semua orang bebas untuk mengakui, angger jeplak gitu ya kata orang lain ya. Semua orang bebas untuk menuduh, semua orang bebas untuk mengakui misalnya, maka banyak orang atau hampir semua orang akan ngaku-ngaku kalau dia punya hak yang diambil oleh orang lain. Ngaku-ngaku kalau ada darah yang telah ditumpahkan oleh orang lain. Maksudnya begini, kalau semua orang bebas ngaku-ngaku, maka fulan atau fulan siapa gitu ya akan ngaku kalau si A akan ngaku kalau si B punya utang sama dia. Biasanya seperti itu. Atau si A akan ngaku kalau B telah membunuh keluarganya. Biar apa? Biar dapat diatnya dan lain sebagainya. Tapi bagi orang yang ngaku itu harus mendatangkan bukti, dan yang dituduh
dia kalau mengingkari dan dia tidak punya bukti maka bersumpah. Kasusnya seperti ini. Si A ngomong, ngaku kalau si B punya utang sama dia. Si B ngaku tidak. Yang wajib mendatangkan bukti siapa? Kira-kira? A ngaku, Pak Hakim, si B ini punya utang sama saya. Berapa? 1 juta. Pertanyaannya adalah, apakah A harus membuktikan kalau B punya hutang, atau B harus membuktikan kalau dia tidak punya hutang? Yang benar yang mana kira-kira? Yang benar adalah si A harus buktikan kalau B itu punya hutang, karena pada dasarnya hutang itu nggak ada. Hukum asalnya adalah B tidak punya hutang sama si A. Jadi kalau misalnya ada orang ngaku-ngaku, maka mana buktinya, mana saksinya. Contoh lain misalnya si A punya utang sama B, jelas semua orang tahu. Si A punya utang sama si B. Semua orang tahu, semua orang sudah tahu kalau si A punya utang sama si B. Tiba-tiba B ngomong, utang saya lunas, sudah saya bayar. Si A mengingkari, belum, orang dibayar kok, lunas kapan? Siapa yang harus mendatangkan bukti? Si B. Karena dia ngaku kalau utangnya sudah lunas. Karena pada dasarnya semua orang hukum asalnya dia punya utang. Kemudian ngaku kalau utangnya sudah lunas. Yang membawa bukti yang ngaku. Jadi kalau dasarnya adalah apa gitu ya, kemudian dia ngaku-ngaku yang mendatangkan bukti. Contoh lain misalnya jual beli, misalnya dalam jual beli atau misalnya contoh yang lebih gampang lagi adalah si A nuduh si B bunuh saudaranya, maka si B mengingkari, oh enggak, dia Pak Hakim, dia bunuh saudara saya. Si B mengingkari, enggak, saya enggak bunuh. Yang mendatangkan bukti adalah yang menuduh. Kalau yang mengingkari, enggak, saya enggak bunuh misalnya, maka ketika dia tidak mampu mendatangkan bukti, maka dia bersumpah, selesai urusan. Paham ya? Jadi yang ngaku-ngaku, jadi buktikan kalau dia bersalah, bukan kamu buktikan kalau kamu tidak bersalah. Memang hukum asalnya dia nggak ngapa-ngapain, gitu ya. Jadi yang menuduh, yang ngaku-ngaku apapun itu, maka dia yang mendatangkan bukti. Bisa saja orang bilang gini, oh, Mas, kamu ngambil uang saya ya 100.000. Enggak, saya enggak ngambil. Buktikan kalau kamu enggak ngambil. Ya itu salah, kebalik. Harusnya apa? Buktikan kalau dia yang ngambil. Yang nuduh itu yang membuktikan. Jadi dalam masalah ini hakim dituntut menjadi orang yang sangat bijaksana, yang tidak mau menerima uang panas, gitu ya, uang panas. Karena orang dalam posisi hakim itu sangat-sangat riskan sekali. Sebelum dia jadi hakim, ini kita bicara misalnya masalah hakim sejak dulu sampai sekarang. Misalnya jenengan pengusaha, misalnya jenengan pengusaha, kemudian punya usaha yang makan di situ orang biasa, sama yang makan di situ misalnya jenengan usaha rumah makan misalnya ya, rumah makan yang makan orang biasa sama yang makan pejabat publik misalnya, hakim atau siapa gitu, kira-kira sama atau beda? Biasanya orang beda. Kenapa? Oh, ini bukan orang sembarangan, ini digratiskan, kalau perlu dibungkuskan. Maka itu yang termasuk apa? Sebelumnya ketika dia bukan siapa-siapa, orang nggak ada yang ngasih, nggak ada yang peduli. Ketika dia menjadi pejabat publik, ketika dia menjadi hakim, ketika dia menjadi pemegang kebijakan, tiba-tiba semua orang baik sama dia. Kenapa? Ada udang di balik peyek.
Karpe misalnya kalau ada ngurus satu dua hal ben gampang, kalau ada konflik biar harga teman gitu ya. Nah, ketika orang ini sudah gak jadi pejabat publik lagi, orang gak ada yang peduli lagi. Dulu makan gratis terus, ketika selesai gak jadi pejabat lagi, oh kamu siapa, pergi sana gitu. Jadi seringkali seperti itu, karena memang hadiah itu melembutkan atau mencondongkan hati. Dengan punya tetangga yang ngasih hadiah sering-sering, sama satu lagi mau modit, manusia cenderung condong kepada yang ngasih hadiah. Nah, hadiah ini akan bermasalah kalau diberikan kepada pemegang kepentingan, pemegang kebijakan. Misalnya ada orang sebelum dia jadi lurah pernah nggak kasih hadiah sama tetangga-tetangganya, mungkin satu dua temannya mungkin, tapi ketika orang jadi lurah dan setelah dia jadi lurah atau sebelum jadi bupati, setelah jadi bupati, hadiahnya, ceperannya banyak mana kira-kira? Banyak mana? Ya, banyak ketika jadi pejabat. Itu biasanya apa? Nah, itu masalah di situ. Kenapa? Karena nanti orangnya kan nggak enakan. Ada misalnya koruptor ini sering ngasih hadiah ke hakim berapa triliun misalnya korupsinya ya, misalnya ya, berapa triliun gitu. Misalnya di negara lain, bukan di sini ya, atau negara manalah gitu ya, ada koruptor sering ngasih hadiah ke hakim, ke qadhi misalnya. Dengan hadiah ini hukumannya nanti jadi ringan. Pertanyaan ini hadiah atau sogok atau suap? Suap begitu. Contoh lain, pemilu misalnya, pilkada pemilu. Ada istilah serangan fajar. Mriki wonten, Pak? Wonten apa mboten? Wonten nggih. Angsal pinten biasanya? 50.000 misalnya, 100.000. Suara rakyat dibeli dengan berapa? 150.000 selama 5 tahun. Masih lebih mahal parkir di depan Alfamart. Bayangkan itu. Nah, rakyatnya disuap, disogok dengan serangan fajar itu. Maka dia si paslon ini mengatakan, oh saya nggak nyogok ya, tapi nggak boleh jadi orang pelit. Maka yang seperti ini adalah semacam lingkaran setan. Jadi orang itu, apalagi kalau kita berbicara di banyak negara, saya nggak berbicara di negara terkhusus ya, di banyak negara, orang kalau mau masuk ke satu politik itu mahal apa enggak kira-kira? Pasti mahal. Biaya calon paslon, biaya ini biaya itu, apalagi kalau dia harus cosplay jadi orang dermawan yang sebelumnya mau audit, makanya seperti ini mahal. Dan ketika dia jadi, pasti akan mikir dari mana balik modalnya. Dan itu seringkali berefek, berimbas kepada keadilan di satu negara, di satu daerah. Maka di sini Rasulullah SAW menjelaskan bahwasannya dalam masalah kehakiman, masalah peradilan, itu sang hakim harus menjadi orang yang sangat bijaksana. Jangan sampai hakim tidak tahu hukum-hukum yang ada. Ini kalau kita berbicara tentang peradilan dalam agama kita, dalam Islam. Adapun di banyak negara demokrasi itu mengambil hukum dari apa? Dari orang-orang barat gitu ya. Di negara barat sana ada satu negara itu jelas-jelas ini ada orang yang sudah bunuh orang lain dan ada jenazahnya di situ. Kalau pengacaranya ahli,
sangat-sangat ahli, hukumannya bisa ringan atau bahkan mungkin nggak dihukum. Kalau di negara yang peradilannya berkiblat kepada demokrasi, itu bisa jadi perkaranya berat, pembunuhan, tapi karena pengacaranya ahli, hukumannya berkurang. Misalnya mencuri uang negara triliunan misalnya, hukumannya berapa? Berapa tahun gitu ya, dipotong karena kelakuan baik misalnya ya, kelakuan baik misalnya ya. Saya nggak bicara di negara mana-mana ya, nanti kalau jenengan mikirnya di mana gitu ya urusan jenengan ya. Di negara yang jauh sana mungkin ya. Jadi setiap misalnya 6,5 tahun dapat remisi tinggal berapa tahun gitu ya. Nah gitu misalnya. Zaman dulu itu bahkan katanya ada yang bisa sampai lihat tenis di pulau mana gitu ya. Zaman dulu. Baik. Maka hadis ini penting. Yang bisa ambil dari hadis ini adalah bahwasannya Islam ini agama yang sangat sempurna dari segi akidah, dari segi ibadah, akhlak, pensyariatan, semuanya diberikan haknya. Sampai pun dalam masalah ini, orang itu kalau mengklaim menuduh orang lain, tanyakan mana buktinya. Semua orang boleh mengatakan ABC, angger jeplak, kata orang Jawa, angger jeplak gitu ya. Semua orang boleh mengatakan A, B, C, D, menuduh, mengklaim, mengakui ini. Tapi mana buktinya? Dan juga para jamaah sekalian, ini menganjurkan kepada kita semuanya agar berlaku menjadi orang yang adil. Baik, apa yang disebut dengan al-bayyinah, bukti? Ulama sepakat bahwasannya ajma'ul ulama ala anal murada bil bayyinati asy-syahadah. Ulama sepakat bahwasannya yang dimaksud dengan bayyinah adalah persaksian. Dalam banyak transaksi, dalam banyak kasus dan kejadian, itu kita dianjurkan untuk memiliki saksi, kemudian ditulis gitu ya. Dalam jual beli misalnya, itu dianjurkan, nggak wajib. Dalam utang piutang itu dianjurkan untuk ditulis. Sekarang ya, tapi kalau misalnya jenengan beli cilok 1.000, 2.000 ya datang ke notaris ya rugi. Jenengan kalau misalnya mau beli rumah, ini kita bicara kalau jual belinya dalam skala besar ya. Jangankan itu, jenengan beli di Indomaret, Alfamart saja itu ada struk tanda bukti pembelian. Nah, kalau belian insya Allah gampanglah kita cari bukti, kita cari saksi, kita cari struk nota itu gampang. Tapi masalah dalam hutang piutang. Dalam hutang ini biasanya sesama teman itu kalau ngutang tidak ada bukti pencatatan. Wah, konco dewe ya ditulis bareng. Teman sendiri. Dan biasanya kalau sudah seperti itu rawan terjadi perpecahan antara teman. Kenapa? Yang ngutang gak duwe udel, wis ngutang, ketika ditagih dia yang galak. Wonten apa wonten? Wadah nggih. Dhewe sing ngutang ditagih, dhewe sing ngamuk-ngamuk. Gak jelas. Yang memberikan hutang butuh duitnya. Akhirnya sekarang itu tren ya, banyak di mana-mana itu fenomena hutang itu merusak pertemanan katanya. Ya memang kenyataannya banyak seperti itu. Kenapa? Karena yang berhutang itu nggak tahu diri. Apalagi kalau utangnya nanggung. Utang nanggung, misalnya jangan dihutangi teman 80.000 misalnya. Kata dijaluk itu kok mek 80.000. Di barno yo kena gawe belanja sedino. Akhirnya apa? Mau wendem nang ati gitu ya. Sing ngutang lali wisan. Mbuh nang ndi ngono lali wisan. Dan itu banyak sekali yang seperti itu. Jenengan pernah jadi korban itu apa enggak? Korban dibawa lari hutangnya. Nah, hutang itu bagusnya memang ditulis. Karena apa? Biar
tidak ada yang curang, tidak ada yang lari. Dan juga biasanya masalah gak cuma hutang saja, masalah kerjasama bisnis sama teman misalnya, bisnis bareng teman, bareng saudara itu biasanya rawan ambiar daripada bisnis sama orang yang memang baru dikenal. Kenapa? Nggak ada kejelasan. Sesama teman aja kok hitung-hitungan, sesama keluarga saja hitung-hitungan, nggak dihitung ya ambiar. Baik, jadi al-bayyinah adalah persaksian. Jadi misalnya ada jual beli, kemudian datang panggil saksi. Kalau kita di sini pakai notaris atau apa gitu ya, dicatat, ditulis. Kemudian nanti kalau ada sengketa, itu yang akan dijadikan bukti. Dan dengan misalnya ada orang si A sama si B, si A ngutang sama si B 100 juta, datang panggil saksi, ditulis bukti. Karena zaman sekarang difoto, di video gitu ya. Nah, suatu hari kok si B ini mengatakan utang saya sudah lunas, mana buktinya? Nggak ada. Nah, maka yang seperti ditulis, biar nanti kalau si B mengingkari utangnya, ada bukti yang akan diajukan. Baik, dan persaksian itu ada banyak hal. Ada 4 setidaknya ya. Yang pertama itu persaksian, bersaksi bahwasannya dia telah melihat orang yang berzina. Ini persaksian yang paling sulit dan paling berat, dan hampir nggak ada dalam sejarah terjadinya seperti ini. Orang yang berzina itu hukumannya apa? Kalau orangnya sudah pernah menikah dengan sah, hukumannya dia dirajam. Kemudian kalau orangnya belum pernah nikah, jomblo, masih jones gitu, masih jomblo, bujang, kok dia berzina, maka hukumannya cambuk 100 kali dan diasingkan selama setahun. Nah, cara membuktikan orang berzina bagaimana? 2. Pertama, dia ngaku kalau dia berzina, ngaku ya, kayak kejadiannya siapa? Lupa namanya. Satu budak ya, kemudian ngaku kepada Rasulullah, bukan budak, seorang perempuan kalau salah, ngaku kepada Rasulullah kalau dia telah berzina. Baik, ngaku. Kita nggak bahas ini, kalau ini bukan pembahasan. Yang kedua adalah persaksian. Berapa orang? 4 orang saksi. 4 orang saksi ini bukan sembarang 4 orang, tapi orangnya harus orang yang udul, yaitu orang yang soleh secara agama, baik secara akhlak dan moralnya, kemudian sehat panca inderanya. Intinya orang yang soleh lah ya, orang yang baik. 4 orang melihat secara langsung pas kejadian zina. Lah ini gimana caranya? Ada orang berzina misalnya, 1 orang lihat, manggil orang sekampung, Pak RT, ada orang berzina Pak RT, digeruduk, yuk kabur, sudah hilang, nggak bisa lagi. Maka hampir nggak pernah terjadi dalam sejarah orang yang dihukum rajam karena berzina dan ketahuan 4 orang, hampir nggak pernah. Saya belum tahu ya Allah, mungkin ada atau enggak, Allah alam, tapi banyak ulama mengatakan saya belum tahu kalau pernah ada kejadian seperti itu. Susah Pak, orang berzina kemudian ditangkap oleh 4 orang yang baik ya. Kalau yang nangkap 4 orang yang apa namanya, dugal ya, 4 orang yang agak nakal ya mungkin ada, tapi kalau 4 orang yang soleh itu susah. 4 orang soleh kok ngintip orang berzina itu kan susah sekali, kecuali sudah terciduk, baru itu dia zinanya di tengah jalan mungkin saja. Jadi Allah berfirman, wallati ya'tina al-fahishata min nisa'ikum fastashhidu 'alaihinna arba'atan minkum. Dan orang-orang yang mendatangi fahisyah zina dari perempuan-perempuan kalian, maka persaksikanlah dengan 4 orang. Kecuali kalau suami mendapati istrinya di rumahnya sedang zina, sedang selingkuh misalnya. Suaminya misalnya kerja di luar negeri, istrinya di rumah malah sama pria lain. Kemudian dia pulang-pulang mau masih kejutan gitu ya, surprise gitu ya. Tiba-tiba
menemukan istrinya sedang sama pria lain misalnya, maka yang seperti ini nanti berlaku hukum li'an namanya. Hukum apa? Li'an, tapi itu pembahasan lain insyaallah. Baik. Yang kedua adalah persaksian atas kejahatan. Orang bunuh misalnya, kemudian nggak ada yang lihat kecuali 1 orang, 2 orang, 3 orang misalnya. Orang bunuh orang, kalau nggak ada yang lihat, maka si pembunuh bisa memungkiri, bisa ini, bisa itu. Tapi kalau ada saksi yang melihat, maka akan ada persaksian yang bisa disaksikan. Jadi misalnya ada orang membunuh misalnya, kemudian mencuri misalnya, meminum khamr misalnya, atau menuduh perempuan atau laki-laki baik-baik berzina, dan kejahatan-kejahatan seperti ini, maka semuanya akan ada hukumannya. Dan untuk menerapkan hukuman ini diperlukan saksi. Berapa saksinya? 2 orang laki-laki. Wasyidu dzawai adlim minkum. Persaksikanlah 2 orang yang adil di antara kalian. Jadi kalau orang mencuri misalnya, dia mencuri Pak RT, ya, mana saksinya, mana buktinya? Ini 2 orang, datang 2 orang, betul-betul. Maka yang seperti ini apa? Dapat ditegakkan hukumannya. Kemudian misalnya lagi dia PRT, dia misalnya meminum khamr, mana saksinya? Gitu ya. Seperti itu. Karena setiap tuduhan itu pasti harus mendatangkan saksi, karena berkaitan dengan hak orang lain. Baik, kemudian yang ketiga, ada persaksian yang berkaitan dengan hak-hak harta. Misalnya terjadi jual beli antara A dan B. Ini siapa saksinya? Mana buktinya kalau dia telah berjual beli? Misalnya A beli rumah ke si B, besoknya B ngingkari, enggak, dia belum beli rumah saya kok, rumah saya diklaim sepihak gitu. Maka datangkan siapa yang menjadi saksinya. Jual beli, utang piutang, dan atau misalnya sewa menyewa dan lain sebagainya. Tapi kalau nilainya kecil biasanya itu enggak terlalu ya, karena nilainya kecil itu orang juga mikir-mikir kalau mau bikin gara-gara gitu ya. Yang keempat adalah persaksian yang berkaitan dengan sesuatu yang tersembunyi, yang itu seringkali hanya perempuan yang tahu, seperti wiladah, kelahiran. Saya yakin semua orang itu nggak pernah merasa atau melihat dirinya dilahirkan. Kelahiran misalnya, ini anaknya ini. Misalnya jenengan tanya kepada orang lain, atau tanyakan kepada diri sendiri misalnya, aku ini bener tak anaknya ibu itu? Undang-undangan kok nemu tang dalan misalnya. Atau bener gak ini anaknya ini? Maka kan ada kejadian itu ya. Saya kenal orang gitu ya. Ketika anaknya lahiran, si mbahnya ini mengatakan, ini bener anakmu toh, kok gak mirip kamu belas, gak mirip kowe belas, gak aneh tonggomu. Ya, jadi ini bener anakmu ta, kok gak mirip sampean belas ini ya, kok ini modelnya ya, gitu. Jadi si mbah ini dia itu ragu, ini gak kijolan, gak ketuker ta ini. Coba cek bidan lain ada nggak yang lahiran di jam ini, kuatirnya apa? Ketukar. Misalnya di rumah sakit itu ada ruangan bayi gitu ya, ruangan bayi khusus bayi. Banyak bayi itu ketika setelah lahiran itu nggak langsung dikasih ibunya, tapi entah ditaruh di mana gitu ya, dibawa sama bidannya atau apalah gitu. Dan di ruangan itu misalnya ada 10 bayi, ini nggak ketuker ini 10 bayi ini. Nah, yang seperti ini ada persaksian yang semacam ini anaknya ini, itu persaksian yang tersembunyi, yang biasanya hanya perempuan yang tahu. Bidan itu idealnya laki-laki atau perempuan ya, tapi jangan kalau lihat di rumah sakit di kota-kota besar, bahkan rumah sakit yang mahal itu kebanyakan dokter kandungan yang membantu melahirkan juga adalah laki-laki, banyak ya. Dan saya pernah dengar dari seorang emak-emak juga ya,
Dia itu lebih seneng katanya kalau pergi ke dokter laki-laki. Kenapa? Katanya ganteng katanya. Dokter laki-laki kan bersih gitu ya. Kalau suaminya sendiri kan entah gimana gitu modelnya, mau jadi belas ya. Terus pokoknya ini anaknya ini misalnya, ini anaknya ini kan nggak semua orang tahu. Pas ada lahiran misalnya, lahiran itu yang lihat bidannya atau orang sekampung misalnya, atau live streaming pas lahiran, kan nggak mungkin live streaming. Jadi yang tahu itu hanya ya si yang melahirkan sama bidannya atau satu orang yang menunggu siapa gitu. Nggak semua orang tahu, dan ini tersembunyi. Seperti misalnya persusuan misalnya, ini mungkin jarang zaman sekarang. Zaman dulu itu budayanya, terutama orang Arab ya, itu budayanya adalah apa namanya, ketika musim lahiran gitu ya, banyak orang lahiran datang dari Badui, dari apa namanya, pelosok-pelosok itu datang ke Mekah untuk mencari bayi untuk disusui. Salah satunya adalah Rasulullah itu siapa yang bawa ketika kecil? Halimah Sa'diyah. Baru nanti setelah umur 3, 4, 5 dikembalikan ke orang tuanya. Maka para jamaah sekalian, yang seperti ini hal yang hanya diketahui oleh perempuan. Ada satu kejadian di zaman Rasulullah SAW. Ada namanya Uqbah bin Harith radhiyallahu anhu, annahu tazawwaja ibnatan li Abi Ihabil ibn Aziz. Jadi Uqbah itu nikah sama anaknya Abu Ihab bin Aziz. Uqbah nikah sama perempuan gitu ya. Uqbah nikah sama siapa? Perempuan. Datang perempuan mengatakan, inni qad arda'ata Uqbatan wallati tazawwaja minha. Saya telah menyusui Uqbah dan perempuan yang dia nikahi. Ternyata selama ini dia nikah sama saudara sepersusuannya. Itu kan kalau dibikin sinetron itu ya, itu pasti judulnya sangat dramatis itu. Ternyata istriku adalah saudariku, gitu ya. Jadi bayangkan laki-laki nikah sama perempuan yang ternyata dua-duanya ini adalah saudara sepersusuan. Ada seorang perempuan yang datang, saya tuh loh telah pernah menyusui kalian berdua. Kalian berdua itu siapa? Kakak adik dalam hukum sepersusuan, mahram. Laki-laki ini nggak terima, datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, ada seorang perempuan yang mengaku telah menyusui saya dan istri saya. Gimana menurut pendapat jenengan? Kata Rasulullah, apa? Kaifa wa qad qil. Ya wis kadung diomong. Wis kadung diomong. Sudah terlanjur diucapkan ya sudah, berarti dia saudari sepersusuannya. Padahal dia ngomong berapa orang? Satu orang perempuan. Akhirnya ya sudah, dia ceraikannya dan nikah sama orang lain. Ini apa namanya, kisah cinta yang sangat tragis sekali ya. Makanya apa namanya, perlu kita untuk memahami hal-hal yang seperti ini. Saya punya tetangga dulu ya, tetangga itu, ini kisah dari mbah-mbah zaman dulu ya. Ada seorang laki-laki yang nikah sama seorang perempuan, sangat senang sekali, sangat sayang, dia itu sangat sayang sama istrinya. Saking sayangnya sampai dia mengatakan apa? Saya itu menghormati kamu sebagaimana saya menghormati ibu saya. Lah kata orang-orang, wah ini nggak boleh, ini zihar ini. Dia nggak boleh, kamu nikah sudah haram bagi kamu, kecuali dia cerai dan nikah sama orang lain dan suaminya meninggal atau dia ceraikan misalnya. Ini kan ngawur. Nurut kata orang, akhirnya dia betul diceraikan betulan dan ditunggu sampai apa? Sampai dia diceraikan, sampai dia menjanda gitu. Ditunggu sampai meninggal. Laki-laki ini dalam penantian yang menunggu sampai meninggal belum nikah. Dan sampai sekarang si perempuannya ini sudah punya banyak anak dari laki-laki yang lain. Makanya kita perlu untuk memahami hal seperti ini. Jangan pernah ikut omongan banyak orang, pastikan kebenarannya. Tapi ini adalah persaksian apa? Persaksian yang tersembunyi. Kalau sekarang jarang mungkin untuk nyusui zaman sekarang ya. Seorang ibu nyusui anaknya sendiri saja itu sudah kewalahan. Ditambah pakai apa? Susu formula.
Ya. Ditambah pakai susu sapi. Ditambah pakai macam-macam. Kalau zaman dulu itu biasa. Dua orang langsung gitu ya, itu biasa sekali, sangat-sangat biasa. Bahkan Rasulullah itu punya paman yang juga menjadi saudara sepersusuan. Siapa namanya? Hamzah. Hamzah itu radhiyallahu anhu ya. Beliau itu merupakan saudara sepersusuannya Rasulullah. Pernah disusui oleh perempuan yang sama. Baik. Jadi prosesnya adalah ada dua orang datang. Misalnya si A nuntut si B dalam persaksian misalnya. Kalau dia akan menyatakan, oke, baik si A, kamu nuduh dia punya hutang sama kamu misalnya. Mana buktimu? Mana saksimu? Kalau ada saksi, ada bukti, maka dan saksinya ini adalah orang yang soleh, maka diambillah hukumnya yang dimenangkan si penuduh ini, karena dia bisa mendatangkan saksi dan bukti misalnya. Tapi kalau dia mana saksi buktimu nggak ada, berpindah ke si B, kamu dituduh gini-gini, kamu bersumpah atas nama Allah bahwasannya kamu tanya dulu sebelum bersumpah ya, ditanya dulu benar nggak tuduhan si A ini sama kamu kalau dia nuduh kamu begini-begini. Si B mengatakan iya, ya sudah. Tapi kalau si B mengatakan tidak, ya kamu harus bersumpah atas nama Allah bahwasannya yang dituduhkan salah. Baik. Tapi ingat ya, seringkali orang itu menang di pengadilan karena pengacaranya sangat hebat misalnya. Ada orang sengketa tanah, yang satu nggak bisa bayar pengacara, tapi dia adalah pemilik yang hak ya, pemilik yang sebenarnya. Si B yang mengklaim dirinya punya tanah ini, sebenarnya dia itu pengen merampas tanah saudaranya, tapi dia punya duit untuk bayar pengacara yang mahal. Katanya Pak Mahfud MD ya, bisa orang itu ya kalau nakal, jangan punya rumah misalnya, tiba-tiba datang, ini rumah punya saya, dibuatkanlah macam-macam data atau apalah, kemudian nanti disidangkan. Kalau pengacaranya itu adalah pengacara pengacara yang ahli, maka dia bisa menang dan jenengan kehilangan rumah ya. Nanti tolong dipotong sebutan nama tadi ya. Karena tadi sebut nama orang ya. Jadi dalam banyak kasus ya, terutama di negara demokrasi itu bisa kejadian seperti itu ya. Dia pemilik tanah yang sebenarnya, kemudian dituntut sama orang lain, dan karena dia punya pengacara yang ahli, akhirnya si pemilik hak itu kalah dan si perampok menang. Yang seperti ini tidak mengubah hukum di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Katakanlah orang mengambil hak saudaranya, menang di peradilan sebanyak 1 miliar. Secara hukum dia menang, oke, dia menang, lepas dari hukuman dunia. Apakah peradilan Allah dia akan lepas? Tidak akan. Dan bahkan dia berdosa 2 kali. Dosa yang pertama adalah dosa dia mengambil hak saudaranya, kebohongan tadi. Kedua adalah adanya kesaksian palsu, adanya mempermainkan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi manusia itu kan terkadang seperti ini para jamaah sekalian. Terkadang hakim ini soleh ya, hakimnya soleh sekali, sangat-sangat soleh. Hakimnya sangat soleh sesuai dengan Quran hadis dan hukum Islam misalnya. Datang 2 orang, yang satu pinter ngomong, yang satu nggak pada iso ngomong. Dan hakim ini hanya menghukumi secara zahirnya saja. Kan dia nggak tahu isi hatinya apa. Nggak mungkin dia tahu isi hatinya si A, tahu isi hatinya si B, nggak mungkin. Tapi berdasarkan zahirnya, berdasarkan argumentasinya, bukti dan lain sebagainya, kalau si orang yang nakal ini pintar ngomong dan pandai bersilat lidah katanya, dan juga dia pintar ngakali, sementara si pemilik hak ini nggak patek bisa ngomong, nggak terlalu bisa ngomong, bahkan mungkin ngomong biasa saja nggak lancar, dan dia potensinya kalah, dan akhirnya yang menang adalah si
pemimpin si yang curang tadi, karena dia mendatangkan banyak bukti palsu misalnya dan hakimnya nggak tahu, maka di sini kalau hakim sudah menghukumi sesuai dengan syariat, dia nggak bersalah, tapi yang salah adalah si yang curang tadi, karena dia mempermainkan hukum. Sedangkan hakimnya dia itu manusia biasa, tidak ngerti isi hati orang, tidak punya alat gitu ya, alat detektor kebohongan gitu ya, nggak punya alat itu, nggak tahu itu alat ada apa enggak ya. Nah gitu, maka putusan hakim di dunia tidak mengubah hukum di akhirat. Kalau dia menang mengambil hak tanah saudaranya misalnya 1 miliar dan secara hukum dia menang, maka mungkin di dunia dia akan selamat dari hukuman dunia ya, meskipun hatinya gelisah atau apa itu urusan lain, tapi di akhir pasti semua hak akan kembali kepada pemiliknya. Jadi para jamaah sekalian, kalau bisa kita itu sebagai orang mending dizolimi daripada mendolimi, karena kalau dizolimi, wah kita punya tabungan investasi di akhirat nanti ya. Kalau mau diambil bisa di akhirat nanti, kalau mau dimaafkan juga lebih baik. Tapi ya kalau mendolimi itu belum tentu orang yang didolimi itu memaafkan. Ya kalau masih hidup minta maaf dan dimaafkan, ya kalau sudah meninggal gimana cara minta maaf? Oleh karena itu masalah keadilan ini ya, kita mulai dari diri kita sendiri ya. Adil terhadap misalnya terhadap keluarga misalnya ya, misalnya adil terhadap hak-hak keluarga misalnya. Dan adil di sini para jamaah sekalian, jangan kalau punya anak 2 orang misalnya, adil itu tidak mesti sama rata. Adil itu i'ta'u kulli dzi haqqin haqqahu, memberikan setiap orang itu haknya. 2 anak misalnya, yang satu SD, yang satu usia kuliah, sangunya podono mboten, sangunya beda. Yang kuliah itu mungkin 100.000 misalnya, yang SD ya 20.000 mungkin ya. Nggak tahu, kalau zaman saya sekolah dulu itu ya 100 rupiah, bukan 100, 500 rupiah, 1000 rupiah sudah bisa jajan ya. Sekarang agak mahal ya. Baik, jadi itulah yang dapat kita sampaikan ya. Sekali lagi, bahwasannya ini adalah ya berkaitan dengan masalah peradilan, masalah bagaimana seseorang itu, manusia itu hukum asalnya menginginkan, atau manusia itu hukum asalnya serakah. Kata mbah-mbah kita zaman dulu, setiap bayi itu lahir tangannya mesti ngegem ya, kata mbah-mbah kita dulu itu ya. Karena pingin apa? Pingin memiliki segala sesuatu. Ya saya nggak tahu ya apa setiap bayi lahir tangannya ngegem apa enggak, saya belum pernah survei ya, belum tahu juga ya. Cuma ngegem atau enggak ngegem, semua manusia itu hukum asalnya dasarnya itu seneng mengumpulkan harta dunia, seneng itu. Jadi ya cuma manusia aja ya. Kalau hewan misalnya, hewan itu enggak ya. Kambing itu kalau mau cari makan ya sudah pergi ke, misalnya dia ada rumput ya, makan rumput cross gitu ya, terus sudah pulang. Lah besok makan apa? Besok cari lagi gitu ya. Ada kambing cari makan rumput sambil bawa karung, ada enggak? itu kambing gak jelas itu kalau ada itu ya. Ya, semua itu kalau misalnya semua hewan itu ya, itu kalau cari makan itu ya untuk hari itu. Tapi kalau ya manusia itu kan harusnya lebih tercukupi daripada binatang harusnya ya. Coba bayangkan, tidak pernah ada inflasi dalam dunia hewan, betul apa enggak? Kalau dalam dunia manusia ada inflasi ya. Misalnya dolar yang tadinya 14.000, 15, sekarang berapa? 16.000. Nah gitu. Demikian dapat kita sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.